Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yabna. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman sekaligus majlis hikmah ilmiah khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih bihudurikum fi hadhil lailah lailatil arbi'i min dzulhijjah, atas kehadiran antum kullukum, antum semuanya pada malam yang penuh barokah ini di bulan Dzulhijjah. Baik ikhwan TKN dari Paspapres, yaitu Bapak Ripaan, Bapak Sojo, Bapak Puryanto, dan bapak-bapak yang lainnya. Juga saya ucapkan terima kasih ikhwan dari Ciukuy di belakang Citra ya, yaitu Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustad Fakhruddin Yusuf, juga Ustaz Anwar Ibrahim, dan yang lainnya. Juga ikhwan akhwat dari Cigoong,
Bapak Agus Jepri, Bapak Warsono, Bapak Uda Saprudin, juga ikhwan dari Rindam, Al-Mukarram, Al-Mutaram, pimpinan Majlis Zikir Fardul Qulub, Ustaz Nur Fatoni, juga ikhwan saudaraku dari Bukit Putra, Bapak Supri dan Mas Umar, juga yang lainnya dari perumahan Puri Persada, yaitu Bapak Jainal Abidin dari Citek. Ada nggak Citek? Pak Ujang nggak hadir. Pak Ujang hadir? Enggak. Dari Gardu Bapak Sukarya. Mang Endang nggak kelihatan. Mang Endang? Oh ada. Oh di belakang. Biasa di sini duduknya nih. Juga dari Bekang, Al-Mukarram, Ustaz Anwar, Al-Mukarram, Ustaz Sudani, dan yang lainnya, yang seluruhnya tanpa kecuali dari Babakan, Bapak Aib, Bapak Iim Ibrahim, tanpa kecuali seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita nanti, semuanya oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang salih, salihah, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya oleh Allah akan dijadikan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan materi pada malam ini, terlebih dahulu mohon keikhlasannya, keridhoannya, kerelaan hatinya untuk kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah, di mana pembacaan Suratul Fatihah ini secara khusus pahalanya kita hadiahkan untuk istri dari ikhwan TKN kita, yaitu istri dari Bapak Haji Nanang Selamat Wibawa Esos FM, yang kemarin hari Senin waktu Indonesia, tapi hari Ahad ya malam Senin ya, waktu Timur Tengah, yaitu yang bernama Raden Hajah Nah Hasanah binti Raden Haji Hasan Basri, yang telah pulang ke rahmatullah, sedang dalam keadaan baru selesai melaksanakan ibadah haji di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Almarhumah wafat pada pukul 04.30 waktu Mekah, atau pada pukul 09.30 waktu Indonesia bagian barat, dan dimakamkan di sana. Kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhumah. Semoga almarhumah ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan predikat haji hajjah yang mabrurah, sebagaimana Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan dari Allah kecuali surga. Dan almarhumah Hajah Raden Hajah Hasanah binti Raden Haji Hasan Basri ini baru saja selesai melaksanakan ibadah haji. Rasulullah beliau telah bersabda, man hajja walam yarfus walam yafsuk, barang siapa yang berhaji atau beribadah haji dan ia tidak melakukan pelanggaran, yakni bercampur sebagai suami istri ketika ibadah haji di kota suci Makkah Al-Mukarramah, walam yafsuk, dan ia tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan durhaka kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah, sehingga keadaannya
bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Insya Allah almarhumah ini min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, termasuk dari golongan ahlul khair, ahli surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkannya, baik itu suaminya, dalam hal ini Bapak Haji Nanang Selamat Wibawa Esos MM, juga anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya, semoga oleh Allah diberikan kekuatan iman, kekuatan jiwa, kekuatan hati, kekuatan batin, kekuatan mental dalam menerima musibah ini, diberikan ketabahan, kesabaran. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon keikhlasannya, satu kali lagi kita baca Fatihah untuk kita semua, juga untuk istri dan anak-anak kita semua, untuk cucu-cucu kita semua, untuk ponakan-ponakan kita semua, untuk saudara-saudara kita semua, baik saudara dari bapak maupun saudara dari ibu. Mudah-mudahan dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai induknya Al-Quran, semoga segala hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah diperkenankan, dipenuhi, dikabul. Doa-doa kita selalu mustajabah, dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah. Kemudian segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah, urusan pendidikan agama bagi keluarga kita, semoga oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran selalu berada dalam rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada teman kita ataupun tetangga kita ataupun saudara kita yang punya hutang kepada kita, semoga oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat melunasi hutangnya kepada kita dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, baik sakit pikirannya maupun sakit hatinya, terutama sakit dalam hal menjalankan ibadahnya kepada Allah, males-malesan, ogah-ogahan, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ikhwan akhwat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Iklamu, ketahuilah, anna min alamati ma yuhibbullahu ta'ala waffaqahullahu ta'ala li dzikrillahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya sebahagian dari tanda-tanda, sebahagian dari ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, tanda-tandanya orang yang mendapatkan kecintaan Allah adalah orang tersebut oleh Allah dimudahkan lisannya, hatinya untuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk selalu istiqomah berzikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan kita
maupun zikir dengan hati kita yang disebut zikir hobi, dan ataupun zikir dengan arkan kita, dengan seluruh anggota badan kita. Itu artinya sebagai tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah mencintai hambanya, tentu si hamba tersebut akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dan di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan para penghuni surga. Maka yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Allah, di antaranya dengan berzikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Alamatnya, tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah, ia suka berzikir kepada Allah. Maka kita harus merasa bersyukur kepada Allah. Kalau pada malam ini dengan pertolongan Allah kita dikumpulkan oleh Allah di majlis zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ini semata-mata karena adanya pertolongan Allah. Saudara-saudara kita yang malam ini tidak hadir bukan berarti mereka enggak mau hadir. Boleh jadi mereka ingin hadir mah, cuma belum mendapatkan pertolongan Allah, sehingga ada aja halangannya. Entah itu sakit, entah itu yang sakit anggota keluarganya, entah itu yang sakit saudaranya, sehingga nggak bisa hadir. Para jamaah ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Qala Abdullah bin Amr bin As, telah berkata Abdullah bin Amr bin As, awalu ma khalaqallahu ta'ala min insani farja. Yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah dari manusia adalah farjinya, kemaluannya, alat vitalnya, alat kelaminnya. Itu yang paling pertama kali anggota badan manusia yang diciptakan oleh Allah, sebelum Allah menciptakan anggota badan yang lainnya. Wa qala hadhihi amanah. Dan Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa farji ini amanah dari Allah, harus dijaga, jangan diumbar, jangan dimurah mareh, jangan digunakan di jalan yang diharamkan oleh Allah. Wala imana liman la amanatalah. Dan tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, la imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, atau tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, bagi orang yang tidak memegang amanah, yang tidak memegang kepercayaan. Allah mempercayakan kepada manusia, Allah titipkan alat kelamin, Allah titipkan kaki, Allah titipkan tangan, Allah titipkan lisan, Allah titipkan mata, Allah titipkan telinga. Itu semuanya amanah dari Allah, wajib dijaga, jangan sampai digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga dikatakan fal farju amanah. Bermula farji itu adalah amanah, warijlu amanah, kaki juga adalah amanah, wal yadu amanah, tangan juga adalah amanah, wal lisanu amanah, lisan lidah juga amanah, wal ainu amanah, mata juga amanah,
wal udunu amanah, telinga amanah. Jadi semuanya amanah, wajib dijaga. Dan seluruh anggota badan kita kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang setapak pun kedua telapak manusia di padang mahsyar nanti tidak bisa bergeser hatta yus'ala an arba'i hisorin, sehingga ditanyakan kepadanya, diminta pertanggungjawaban darinya atas 4 perkara, di antara anjismi bi ma'aflah, seluruh anggota badannya digunakan untuk apa, dicampakkan di mana. Ikhwan ahwat thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah, yuk kita gunakan amanah dari Allah yang diberikan kepada kita, baik berupa mata. Yuk kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah. Yuk kita gunakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kaki. Kita gunakan kaki, kita langkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridho, ke tempat-tempat yang Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya majlis zikir, majlis maulid, majlis ilmu, dan majlis yang lainnya. Kita gunakan lisan kita untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk membaca ayat-ayat Quran. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan seterusnya, dalam rangka kita menjaga amanah dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita berupa anggota badan. Karena nanti di hari kiamat kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, kami kunci, kami segel mulut-mulut mereka. Seluruh manusia mulutnya dikunci oleh Allah. Nakhtimu ala apaih wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami, memberikan kesaksian kepada kami tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka lakukan, yang telah mereka perbuat selama hidupnya di alam dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa asiru ma yabqa ala ma yabna." Kata Rasulullah, man barang siapa ahabba yang benar-benar cinta atau mencintai dunyahu akan dunianya, adarra maka niscaya akan rusak di akhiratihi akhiratnya. Jadi kalau manusia terlalu berlebih-lebihan mencintai dunia, baik itu dunia yang bernama harta atau materi, baik itu dunia yang bernama tahta atau jabatan atau pangkat atau kedudukan, maupun dunia yang bernama wanita atau perempuan atau cewek. Nah, barang siapa yang terlalu berlebih-lebihan mencintai dunia, maka niscaya akhiratnya akan rusak. Orang kalau hubung dunia, kalau terlalu cinta dunia, pasti akhirat ditinggalkan. Sholat ditinggalkan, berzikir tidak penting, baca Quran buang waktu, dunia terus dikejar, sehingga umurnya habis hanya untuk mengejar dunia. Begitu mati, enggak bawa bekal barang sedikit pun. Orang yang seperti ini pasti akan sengsara, pasti akan celaka, pasti akan menyesal, pasti akan sangat amat rugi nanti di alam barzah, di hari kiamat, dan di alam akhirat. Ibarat orang melakukan perjalanan jauh tapi enggak bawa bekal, pasti belangsak di perjalanan. Kita ini hakikatnya sedang melakukan perjalanan menuju alam akhirat yang jauh, yang notabene kita belum tahu keadaan di akhirat seperti apa. Jauh, kalau kita nggak bawa bekal pasti kita sengsara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Wa man ahabba akhiratahu aw darra bidunyahu. Dan barang siapa yang berlebih-lebihan mencintai akhiratnya, atau barang siapa yang benar-benar mencintai akhiratnya, maka niscaya akan rusak dunianya. Jadi kita tinggal pilih, mau rusak dunia kita atau mau rusak akhirat kita. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada umatnya, fa'asiru ma yabqa ala ma yabna. Maka hendaklah kalian memilih sesuatu yang kekal atas sesuatu yang fana. Dunia ini fana. Dunia ini pasti akan rusak. Dunia ini pasti akan hancur, akan binasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini itu pasti akan binasa, pasti akan rusak, pasti akan hancur. Termasuk tubuh kita ini akan hancur ketika sudah berada di alam kubur, dimakan binatang-binatang yang ada dalam tanah, yang tersisa tinggal tulang bokong doang. Lalu apa yang kita bawa ke sana kalau bukan amal kebaikan, kalau bukan amal soleh, kalau bukan amal ibadah? Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran surah 87, yaitu surah Al-A'la yang terdiri dari 19 ayat, 30 ayat 17, Allah menegaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dunia ini nggak kekal, fana, akan kita tinggalkan cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju dan ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap. Apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita tiba, maka saat itu pula kita pasti akan mati. Baru nyesal kalau sudah mati nggak bawa bekal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus sadar bahwa Allah menciptakan kita ini bukan untuk bersenang-senang belaka, bukan untuk berpoya-poya belaka, bukan untuk hura-hura belaka. Tapi kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka semuanya makrifat kepadaku, mengenal aku sebagai Tuhannya dan hanya menyembah kepadaku, kata Allah, beribadah hanya kepadaku. Baik, yang terakhir, waruya annahu alaihi salatu wassalam jalasa yauman yahdusu ashabah babakau bayra'an usamata bani Zaid. Faqala asku ilaika ya Rasulullah qaswata qalbi fawadha alaihi salatu wassalam yadahu ala sadrihi summa qala ukhruj ya adu Allah. Fabaka summa qala alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari beliau duduk berkumpul berbincang-bincang dengan para sahabatnya, berbincang-bincang tentang kematian, berbincang-bincang tentang perbuatan-perbuatan dosa, berbincang-bincang tentang agama, berbincang-bincang tentang siksa di neraka, sampai-sampai akhirnya seluruh para sahabat yang hadir di tempat itu pabakau, mereka semuanya menangis, terseduh-seduh berurai air mata membasahi pipi. Namun ada salah seorang sahabat nggak nangis, nggak bisa nangis. Namanya Usamah bin Zaid. Lalu Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, asku ilaika ya Rasulullah qaswata qalbi. Ya Rasulullah, aku mengadu kepada engkau, kenapa aku nggak bisa nangis seperti yang lainnya? Apakah hatiku ini keras ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya yang mulia di dadanya Usamah bin Zaid, dan Rasulullah bersabda, ukhruj ya adu Allah, keluar engkau hai musuh Allah. Maka Babaka
tiba-tiba Usamah bin Zaid yang tadinya nggak bisa nangis, tiba-tiba keluar air matanya, deras menangis, hatinya lunak setelah dipegang dadanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, Jumudul ain min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratil junub wa kasratul junub min nisyanil maut wa nisyanul maut min tulil amal wa tulul amal min hubbid dunya wa hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, Jumudul ain min qaswatil qalbi, bengkuknya mata, nggak bisa menangisi dosa. Kita kan kadang-kadang kalau menangisi dosa mah susah ya. Bapak-bapak pernah seharian nangis terus, inget dosa-dosa gitu, pernah nggak? Tapi kalau ditinggal bininya kawin lagi, kira-kira nangis nggak? Sedih nggak? Atau bininya kabur? Kalau urusan bini, urusan dunia, hilang uang, nangis. Tapi ketika urusan dosa, biasa aja, nggak ada rasa nangis, rasa takut. Nah, itu menunjukkan hati kita masih keras. Di sini katakan jumudul ain min qaswatil qalbi, bekunya mata itu termasuk bukti dari kerasnya hati. Kemudian wa qaswatul qalbi min kasrati dunub, kerasnya hati dari sebab banyaknya perbuatan dosa. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa, itu akan membuat hati kita akan keras. Wa kasratul junub min nisyanil maut, dan banyaknya melakukan perbuatan dosa dari sebab kita lupa kematian. Orang kalau hidupnya lupa mati terus berbuat dosa, seakan-akan dia nggak akan mati. Nah, makanya oleh Allah dikasih sakit biar dia sadar. Karena Allah sayang, makanya dikasih sakit. Kalau Allah nggak sayang, nggak dikasih sakit. Contoh Fir'aun nggak disayang oleh Allah, dibenci oleh Allah. Makanya selama hidupnya Fir'aun dikasih sehat terus. Oleh karena Fir'aun merasa dikasih sehat terus, akhirnya dia timbul sifat takabur sombong. Jangan-jangan gua Tuhan nih, masa manusia nggak pernah sakit? Akhirnya ngaku Tuhan. Ayo, mendingan sakit tapi nggak ngaku Tuhan, mendingan sehat ngaku Tuhan, ayo pilih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyaknya perbuatan dosa disebabkan kita melupakan kematian. Makanya ada hadis mengatakan, Zikrul maut khairun min ibadati sanatin. Mengingat kematian satu saat itu nilainya jauh lebih baik daripada ibadah sunnah 1 tahun. Jadi kita harus bermuhasabah, memperhitungkan diri kita dari mulai bangun tidur sampai bangun, apa yang kita lakukan, apa amal kebaikan atau amal dosa. Makanya kata Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum kelak di hari kiamat. Amal perbuatanmu akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wanisyanul maut min tulil amal. Lupa akan kematian itu dari sebab banyak angan-angan, tulul amal. Tulul amal itu nggak boleh banyak angan-angan. Jadi begini, ya duduk dari pagi sampai sore sambil megang lutut begini sambil menengadah ke langit. Dia berangan-angan, andai kata umpama misalnya apabila hujan duit, kayaknya saya kaya nih. Itu berangan-angan tuh. Ya, akhirnya kaya enggak, jadi gila. Nauzubillah min dzalik. Daripada waktu dari pagi sampai sore pakai begitu, mendingan pakai zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau baca Quran, atau perbanyak istighfar, atau perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qulul amal min hubbi dunya.
dan panjang angan-angan itu dari sebab cinta dunia. Orang kalau hatinya udah cinta dunia, dia akan panjang angan-angannya. Dan panjang angan-angannya. Wa hubbu dunya rasul kulli khati'ah. Sedangkan cinta dunia itu kata Nabi rasul kulli khati'ah. Sumbernya, pangkalnya, biangnya segala keburukan. Berapa banyak orang korupsi gara-gara cinta dunia. Berapa banyak orang menghalalkan segala macam cara gara-gara cinta dunia. Berapa banyak orang membunuh orang lain gara-gara cinta dunia. Berapa banyak orang membunuh orang lain gara-gara cinta wanita. Wanita itu dunia. Pokoknya selain Allah dunia. Belum masih Allah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, dan makhluk itu adalah hawadis. Semuanya baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh makhluk pasti akan hancur, akan binasa. Dan nanti manakala kita mati, yuk dari sekarang kita cari guru mursyid yang akan bisa menyampaikan, ruh kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita istiqomahkan, kita istimrorkan, kita kontinukan, baik itu amaliyah zikir harian, kalimat thayyibah 165 setiap selesai sholat 5 waktu, ataupun amaliyah 3 khotaman setiap minggu, ataupun amaliyah bulanan yaitu manakib. Kita istiqomahkan, insya Allah apabila kita oleh Allah diberikan pertolongan sehingga mampu untuk mengistiqomahkan 3 amalan tersebut, insya Allah mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yuk kita bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terakhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari kita sama-sama akhiri, kita tutup acara zikir khotaman malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, nas'aluka as-sihha wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salama was sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah. Warzuqna istiqamah fid dzikri wad da'wa wal ibadah wat ta'allum wat ta'lim. Warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.